عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul Azim. Hadirin sidang salat Idul Fitri Masjid Jami Baitul Muslimin Surabaya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan kata lain, menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Marilah pula kita senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, mulai dari nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita hingga hari ini masih ditakdirkan untuk dapat menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita mulai awal hingga akhir hayat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat Id rahimakumullah. Pada khutbah Idul Fitri kali ini saya akan menyampaikan topik menggapai kemenangan di hari Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, untuk kita mendapatkan predikat orang yang menang, orang yang berbahagia di hari Idul Fitri ini tentu melalui proses yang panjang. Sesungguhnya tidak semua orang-orang itu mendapatkan predikat kemenangan, predikat kebahagiaan. Semua itu harus dilalui melalui beberapa proses yang cukup memperjuangkan jiwa kita. Pertama adalah kita harus berpuasa.
Orang yang dapat merayakan Idul Fitri kalau tanpa dilalui berpuasa tentu tidak bisa. Ibarat orang mendapat satu prestasi juara, itu tidak bisa kalau dia tidak pernah bermain. Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba mendapatkan prestasi predikat kemenangan tanpa bermain. Maka bermain itulah yang disebut dengan ibadah puasa yang kita tunaikan. Dan puasa itu penuh dengan perjuangan. Alhamdulillah, kita selama 1 bulan diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan puasa itulah kita berhak untuk mendapatkan hari kemenangan pada hari ini. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Berpuasa yang telah kita tunaikan itu disempurnakan lagi dengan kewajiban kita membayar zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Dan ini hukumnya wajib untuk setiap individu yang disebut dengan wajib ain. Oleh karena itu kita juga bersyukur kepada Allah, kita telah menunaikan ibadah puasa, dilanjutkan menunaikan zakat fitrah, dan alhamdulillah di antara para jamaah juga menunaikan zakat mal. Ini adalah proses yang penuh perjuangan. Maka orang-orang yang tidak melalui proses puasa zakat fitrah, maka dia tidak mendapat predikat Idul Fitri. Ya, mungkin ikut merayakan, iya. Lebaran, iya. Hanya ikut merayakan. Tetapi untuk mendapat kemenangan di hadapan Allah tidak sembarang orang. Oleh karena itu kita bersyukur, kita mampu melalui proses yang kita lalui selama 1 bulan. Yang kedua, para jemaah, di hari Idul Fitri ini, supaya kita benar-benar mendapat predikat hari kemenangan, kita lakukan kewajiban sosial kita, yaitu silaturahim. Kalau yang pertama tadi adalah kewajiban vertikal kita kepada Allah, berpuasa. Yang kedua ini adalah kewajiban sosial. Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk saling memaafkan. Maka momentum Idul Fitri ini kita barengi dengan silaturahim. Kita barengi dengan siap minta maaf dan siap untuk memaafkan. Ini sangat penting bagi kita, supaya hati kita ini benar-benar menjadi hati yang fitri, hati yang suci. Maka omong kosong kalau orang itu ingin mendapatkan predikat hari kemenangan, predikat fitri, tetapi dia tidak mau untuk meminta maaf dan memaafkan. Ini adalah kewajiban yang sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Tentu dalam kehidupan yang kita jalani banyak kesalahan, baik ucapan maupun tindakan, disengaja ataupun tidak, kepada siapapun. Maka di hari fitri ini kita saling memaafkan. Alhamdulillah, di era digital saat ini banyak sarana dan media yang bisa kita gunakan. Kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa menggunakan gadget kita atau handphone kita lewat berbagai platform media sosial. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Ini sebagai satu sarana pendukung untuk mensyiarkan atau menjalankan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, para jamaah, setelah kita lunas
menunaikan ibadah puasa dilanjutkan dengan kita memasuki Idul Fitri ini. Mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, mulai dari baca Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa, setelah Idul Fitri ini kita lanjutkan. Jangan sampai kebaikan yang telah kita lakukan itu berhenti. Iman, kebaikan itu kalau berhenti, suatu saat kalau akan memulai lagi itu sulit, berat. Oleh karena itu, sebulan yang kita biasakan, kita lakukan ini, kita lanjutkan. Sholat berjamaah yang biasa kita tunaikan pada bulan puasa itu, kita lanjutkan. Sekali lagi, iman, kalau kebaikan itu tidak kita istiqomahkan, tidak kita lanjutkan. Mudah-mudahan melalui mimbar khutbah Idul Fitri yang singkat ini, kita senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza